Saya Lutfina dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan proposal penelitian. Penulisan proposal ini salah satu tugas dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hubungan Internasional. Dan video ini adalah syarat untuk mengikuti ujian akhir semester 6. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai judul proposal penelitian milik saya. Dalam mengerjakan tugas proposal penelitian, bagi saya lumayan sulit, terutama dalam menyusun kata-kata untuk menjadi sebuah judul yang menarik. Butuh waktu yang lama untuk menyusun sebuah judul, dan saya sendiri meminta pendapat teman dalam hal ini. Setelah pembahasan di kelas, untuk menyusun judul bisa dilakukan paling akhir setelah bagian yang lain selesai. Hingga akhirnya saya membuat judul pada proposal saya, yaitu Sunshine Policy Korea Selatan dalam upaya reunifikasi Korea pada masa pemerintahan Kim Dae-jung. Kedua, saya menjelaskan latar belakang. Latar belakang sendiri merupakan alasan saya mengapa saya memilih tema ini. Pada latar belakang, di situ saya menjelaskan secara singkat mengenai konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1910, Korea sudah dijajah oleh Jepang hingga berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945. Namun, berakhirnya Perang Dunia II dan berakhirnya pendudukan Jepang di Korea tidak membawa perubahan untuk otonomi dan kemerdekaan penuh di Korea. Dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, menancapkan pengaruhnya di Korea sehingga membagi wilayah Korea menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan adanya dua kekuatan besar dan pembagian wilayah ini, membawa dua Korea pada perkembangan yang berbeda. Korea Utara lebih terpengaruh pada Uni Soviet, di mana kediktatoran dan sosialisme diterapkan dalam perpolitikan dan perekonomian. Sementara itu, Korea Selatan menerapkan demokrasi ala Barat dan kapitalisme. Karena banyaknya perbedaan antara dua Korea ini, maka terciptalah konflik. Kedua belah pihak sering mengadakan perundingan damai. Salah satu upayanya dilakukan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung sebagai upaya reunifikasi Korea. Dalam proses mengerjakan latar belakang ini, saya mengalami kesulitan, sehingga latar belakang yang saya buat hanya terdiri dari 3 paragraf. Saya sedikit bingung untuk membuat kalimat penyusun paragraf, sehingga terkesan kurang berkembang. Mengingat pesan dari dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hubungan Internasional, Ibu Setiasi Harini, dalam membuat proposal penelitian memang diperlukan banyak latihan. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana Sunshine Policy Korea Selatan dalam upaya reunifikasi Korea pada masa pemerintahan Kim Dae-jung. Saya berpikir bahwa satu rumusan masalah saja sudah cukup untuk suatu proposal penelitian. Tujuannya agar tetap fokus pada topik, judul, dan batasan materi. Setelah rumusan masalah, yang selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui Sunshine Policy Korea Selatan dalam upaya reunifikasi Korea pada masa pemerintahan Kim Dae-jung. Berikut adalah manfaat penelitian yang saya tulis. 1. Manfaat praktis. Manfaat praktis dari proposal penelitian saya ini yaitu A. Sebagai referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi hubungan internasional untuk menambah wawasan.
sumber informasi bagi masyarakat luas yang tertarik untuk mendalami isu-isu global. 2. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. Yang keenam adalah landasan teori. Dalam landasan teori, saya menggunakan multitrack diplomasi dengan aktor pemerintah atau G2G. Karena di proposal saya ini membahas tentang upaya reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan. Tujuan dari upaya ini adalah mempersatukan dua Korea dalam suatu hubungan yang damai melalui diplomasi dengan suatu kebijakan luar negeri yang telah dicetuskan oleh Presiden Kim Dae-jung dari Korea Selatan. Sebelumnya, dalam landasan teori, saya akan menggunakan teori kebijakan luar negeri. Tetapi, setelah saya mengkaji lagi, saya memutuskan untuk menggunakan multitrack diplomasi karena dalam multitrack diplomasi ini sudah mewakili dari penggunaan dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Yang ketujuh yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang saya buat ini berdasarkan atas judul dari proposal. Untuk membuat alurnya, saya saling bekerja sama dengan teman, karena kami sama-sama masih belajar. Kerangka berpikirnya adalah diawali dengan konflik bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan, kemudian Korea Selatan menginginkan konflik ini diakhiri, sehingga mencetuskan kebijakan luar negeri yang meliputi beberapa program untuk Korea Utara. Dari kebijakan luar negeri ini, terciptalah diplomasi G2G. Kebijakan itu sendiri dinamakan dengan Sunshine Policy. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam penulisan proposal ini, saya sebagai penulis mengacu pada hasil penelitian terdahulu dalam skripsi penerapan The Policy of Peace and Prosperity Korea Selatan terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Roh Moo-hyun oleh Amelia Fitriani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Garis besar dalam skripsi ini adalah penerapan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara, beserta instrumen yang digunakan dalam penerapannya. Saya dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yaitu penerapan Sunshine Policy oleh Kim Dae-jung yang merupakan pemerintahan sebelum Roh Moo-hyun itu sendiri. Pada tugas penulisan proposal penelitian ini, bagian terakhirnya adalah metode penelitian. Di situ saya menuliskan tipe penelitian dan jenis dan sumber data penelitian. Penjelasan pada tipe penelitian. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti dan menjelaskan tentang Sunshine Policy Korea Selatan dalam upaya reunifikasi Korea pada masa pemerintahan Kim Dae-jung. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Sumber data yang saya ambil adalah sumber data sekunder. Terkait pengumpulan data, saya menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber, baik berupa jurnal, artikel, hasil penelitian, serta dokumen yang lain.